Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Hardy-Weinberg pada golongan darah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana menghitung frekuensi gen dan genotip pada kasus albino dan buta warna. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi hukum Hardy-Weinberg ini pada multiple alelik atau pada golongan darah. Golongan darah ini memiliki alel ganda. Mengingatkan kembali bahwa pernyataan Hardy-Weinberg adalah frekuensi alel dan genotip pada suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Frekuensi alel dan genotip ini akan menjadi konstan bila memenuhi beberapa syarat ya, seperti populasi yang besar, perkawinan terjadi secara acak, tidak ada migrasi, tidak ada mutasi, dan tidak ada seleksi alam. Namun di alam ini apakah kemungkinan syarat-syarat itu akan terpenuhi? Baik, kita akan lanjutkan langsung ke penerapan hukum Hardy-Weinberg pada golongan darah sistem ABO. Untuk mengingatkan kembali, ya, di kelas 11 dulu kalian telah memahami bahwa fenotip golongan darah itu ada 4, ya. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Ini adalah genotipnya. Genotip ini terdiri dari untuk golongan darah A yaitu IA, IA, dan IA, IO. Jadi yang di sini yang dimasukkan dengan alel ganda ya. Jadi golongan darah A itu memiliki alel yang homozigot dan heterozigot. Demikian juga untuk yang golongan darah B ya. Ada IB-IB yaitu golongan darah B homozigot dan IB-IO yang heterozigot. Untuk golongan darah AB yaitu genotipnya IA-IB dan golongan darah O adalah IO-IO. Nah, bagaimana persamaan matematikanya? Nah, kalau pertemuan yang lalu pada video sebelumnya itu adalah P plus Q sama dengan 1, ya. Ini karena alela ganda, maka P plus Q plus R sama dengan 1. Kemudian, P plus Q plus R dikuadratkan sama dengan 1. Hasilnya adalah P kuadrat plus 2PR plus Q kuadrat plus 2QR plus 2PQ plus R kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk P kuadrat ini adalah untuk golongan darah A ya, yang homozigot, IA-IA. PR, IA-IO, ini adalah golongan darah A heterozigot. Q kuadrat ini adalah B homozigot. QR itu adalah golongan darah B heterozigot. PQ ini adalah golongan darah AB. Dan R kuadrat ini adalah golongan darah O. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini frekuensi alel P adalah IA ya. Q adalah IB dan R adalah IO. Selanjutnya ini adalah modifikasi dari hukum Hardy-Weinberg pada alel ganda yaitu pada golongan darah. Ini untuk memudahkan kalian saja ya. Kalau tadi P plus Q plus R sama dengan 1, maka P ini diganti menjadi A. Ya, B ini adalah Q dan O ini adalah R. Jadi A plus B plus O sama dengan 1. A plus B plus O dikuadratkan sama dengan 1. Hasilnya adalah ini ya. A kuadrat plus 2AO plus B kuadrat plus 2BO plus 2AB plus O kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk A kuadrat, ini keterangannya ya. AA, berarti di sini adalah IA, artinya golongan darah A yang homozigot. 2AO ini golongan darah A heterozigot. Alelnya tadi apa? Alelnya adalah IA, IO. Ya, benar. Kemudian B kuadrat, ini adalah, ini ya B kuadrat, ini adalah golongan darah B homozigot. Ingat alelnya apa? IB, IB. Kemudian yang ini 2BO ini adalah golongan darah B heterozigot. Ini artinya IBIO ya.
Kemudian untuk 2AB ini, yaitu golongan darah AB. Ya, alelnya IA, IB. Kemudian O kuadrat ini adalah IO, yaitu golongan darah O. Contoh soal. 1.000 orang siswa pada salah satu SMA diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan diperoleh data siswa bergolongan darah A 320 orang. Siswa bergolongan darah B 150 orang. Siswa yang bergolongan AB 40 orang. Dan yang bergolongan darah O 490 orang. Pertanyaannya, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO? Yang B, berapa jumlah siswa bergolongan darah A heterozigot? Lalu C, berapa jumlah siswa yang bergolongan darah B heterozigot? Jadi kalau di sini di soal ini ada 320 orang yang bergolongan darah A, ini terdiri dari golongan darah A yang homozigot dan heterozigot. Maka kita diminta untuk mencari berapa yang heterozigot. Demikian juga yang B, ini ada 150 ya. Berapa yang heterozigot? Nah, berapa yang homozigot? Baik, kita akan jawab ya bersama-sama. Nah, ini. Misalnya ya, P sama dengan frekuensi alel IA tadi ya. Q adalah alel IB, kemudian R adalah alel IO. Nah, jadinya persamaannya adalah P kuadrat plus 2PR plus Q kuadrat plus 2QR plus 2PQ plus R kuadrat sama dengan 1. Ini modifikasinya tadi ya. Kalian terserah mau pakai yang mana ya. Yang penting memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal ini. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Kalau yang bawah ini langsung ya, ini A kuadrat berarti IA, ini AO ini berarti IO, ini IB, ini IO, dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus mencari frekuensi gen atau alelnya itu untuk yang resesif dulu. Yang resesif adalah golongan darah O ya, R kuadrat. Nah, R kuadrat ini adalah frekuensi golongan darah O. Kemudian R kuadrat tadi sudah diketahui jumlahnya 490 orang dalam 1.000 ya, dalam 1.000 siswa. 490 per 1.000, ini tinggal diperkecil saja ya. Hasilnya adalah 0,49. Ini mudah banget ya, nggak usah pakai kalkulator. Kemudian kita harus mencari R-nya kan. Untuk mencari R berarti 0,49 ini di akar ya. Hasilnya adalah ya 0,7. Ini juga mudah banget ya. Jadi angkanya angka-angka yang dibuat mudah gitu. Karena kalau untuk ujian itu nggak boleh menggunakan kalkulator biasanya. Kemudian P plus R kuadrat adalah frekuensi golongan A. Ingat ya, tadi P itu adalah A, ya, dan R itu adalah O. Maka, ya, frekuensi golongan A tadi diketahui ada 320 orang. Dan golongan O adalah 490, ya. Ini ditambahkan ya, kemudian dibagi 1.000. 320 tambah 490 itu 810 dibagi 1.000 sama dengan 0,81. Ini adalah P plus R kuadrat. Untuk mengetahui P plus R-nya, ya, maka 0,81 itu diakar, ya. Hasilnya, ya ini mudah banget ya, pelajaran SD kali ya. Hasilnya adalah 0,9. P plus R sama dengan 0,9. Tadi sudah dapat ya, R itu adalah 0,7. Maka frekuensi alel P adalah 0,9 dikurangi 0,7. Hasilnya adalah 0,2. Berarti kalian sudah mendapatkan frekuensi untuk alel IO atau R tadi ya, alel R dan P. P-nya adalah 0,2, R-nya 0,7. Berarti kita tinggal mencari satu lagi ya, yaitu yang Q.
Nah, bagaimana untuk frekuensi gen Q? Kita lihat persamaannya ya. P plus Q plus R sama dengan 1. Q sama dengan 1 min PR. Tadi PR-nya sudah diketahui ya. Jadi 1 minus 0,2 tambah 0,7 berarti Q-nya adalah 0,1. 1 minus 0,9. Ini adalah frekuensi alel Q. Kemudian ini frekuensi alel IA atau P sama dengan 0,2. Kemudian alel IB adalah 0,1 dan alel IO adalah 0,7. Jadi P plus Q plus R sama dengan 1. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang B, tadi ya, yang B itu berapa jumlah siswa yang bergolongan darah A homozigot. Ya, sehingga untuk menjawab pertanyaan B ini, ya, yang bergolongan darah A homozigot itu adalah kita masukkan ya frekuensi genotipnya itu adalah IA, karena homozigot ya. Berarti kita ambil frekuensi P kuadrat. Kita tadi sudah dapat untuk frekuensi alel P itu adalah 0,2. Nah, 0,2 dikuadratkan adalah 0,04 kali 1000 siswa. Maka hasilnya adalah ya 40 orang. Mudah kan? Baik. Yang C. Tadi pertanyaannya berapa jumlah siswa yang bergolongan darah B heterozigot? Ya, jumlah siswa yang bergolongan darah B heterozigot berarti kita ambil untuk frekuensi genotip apa? Ya, IB, IO atau 2QR. Jadi 2QR 2 kali ya alel Q tadi 0,1, kemudian alel R adalah 0,7, maka hasilnya adalah 0,14. 0,14 kali 1000 sama dengan 140 orang. Selesai kan? Mudah bukan? Ya. Sekarang latihan soal. Dari sampel siswa suatu SMA berjumlah 1000 orang, diketahui siswa bergolongan darah O 360 orang. Siswa yang bergolongan darah A 450 orang, bergolongan darah B 130 orang, dan bergolongan darah AB 60 orang. Ini hampir mirip ya dengan soal tadi. Nah, ini kalian siapkan bukunya ya untuk mengerjakan soal ini. Pertanyaannya, berapa frekuensi alel IA? Untuk menjawab soal ini sangatlah mudah ya, karena tadi sudah ada contoh soalnya ya. Ya, penyelesaiannya adalah ya selalu ya R kuadrat dulu yang dicari ya. IO, jadi R kuadrat adalah frekuensi golongan darah O. O tadi berapa? 360 per 1000. 0,36. Ya, ini sengaja angkanya dibuat mudah ya, supaya kalian nggak usah pakai kalkulator. Nah, kemudian R-nya adalah akar dari 0,36. Nah, berapa tuh? Mudah banget ya. Oke, akar 0,36 adalah 0,6. Sudah ketemu nih R-nya, 0,6. Kemudian P plus R kuadrat, yaitu frekuensi golongan A dan golongan O. Ini sebenarnya kalian boleh ya, mau ambil Q plus R juga boleh, ambil P plus R juga boleh, yang mana yang kalian suka. Gitu. Jadi, ini P plus R kuadrat berarti sama dengan, tadi berapa jumlah siswanya? Ya, 450 dan 360. Ini yang O 360 ya. Yang A 450 dibagi 1000 ya. Sama dengan berapa? 450 tambah 360. Ya, 810 dibagi 1000. Tinggal coret-coret ya nolnya ya. Berapa hasilnya? Ya, benar 0,81. Ini P plus R kuadrat. Kita akan mencari P plus R. Berarti 0,81 ini di akar. Ya. P plus R sama dengan akar dari 0,81. Berapa? Ya, benar 0,9. Jadi hasilnya adalah P ini adalah, karena ini 0,9 ini adalah PR, ya, maka P adalah 0,9 dikurangi
R 0,6. Jadi P-nya dapat 0,3. Lanjut. Nah, P plus Q plus R sama dengan 1. Q sama dengan 1 minus PR. Kan kita belum tahu ya Q-nya berapa, tapi kita sudah dapat tadi P dan R-nya. Maka 1 min PR, Q-nya adalah 1 minus 0,3 tambah 0,6. Berapa Q-nya? Ya, 0,1. Jadi kalian sudah dapatkan frekuensi alel IA adalah 0,3 atau P sama dengan 0,3. Kemudian alel IB, Q, sama dengan 0,1. Dan alel IO, R, adalah 0,6. Ya. Selanjutnya, tugas untuk kalian. Soal tantangan ya, untuk di rumah kalian kerjakan secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, di sebuah desa berpenduduk 2.000 orang dilakukan survei tentang golongan darah sistem ABO dan diperoleh data sebagai berikut. Golongan darah A 800 orang, golongan darah B 540 orang, golongan darah AB 480 orang, dan golongan darah O 180 orang ya. Nih, dari 2.000 penduduk. Pertanyaannya adalah A. Berapa frekuensi alel IA, IB, dan IO? B. Berapa jumlah siswa yang bergolongan darah A heterozigot? Dan C. Berapa jumlah orang yang bergolongan darah B heterozigot? Nah, silahkan berlatih ya dengan penuh semangat. Kalau ini sudah bisa kamu kerjakan dan benar, berarti kalian sudah paham benar tentang penerapan hukum Hardy-Weinberg. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, dan share ke teman kalian yang membutuhkan. Dan satu lagi, jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.